Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum, juga para pendengar Radio Raja Bandung, pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, juga yang mendengarkan melalui streaming Radio Raja Bandung atau streaming Radio Al-Bayan Cianjur di mana saja Anda berada. Kita lanjut membahas beberapa sifat tentang neraka. Neraka juga bisa berbicara, memiliki lisan, memiliki telinga yang bisa mendengar, dan memiliki dua mata. Dan itu dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Juga dipertegas oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih. Dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat yang ke-12 Allah berfirman, "Idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira." Apabila neraka melihat mereka dari tempat yang jauh. Yang dimaksud mereka para ahli neraka. Neraka melihat kepada para ahli neraka dari jauh, maka para ahli neraka mendengar tabayyudun wa zafira. Tabayyud itu gelegak kemarahan mereka, gelegak kemarahan neraka. Dan zafir itu suara lenguhan binatang, baik kuda atau bagol atau himar, tapi ini dilakukan oleh neraka. Sebuah hadis yang diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir. Imam Ibnu Katsir menukil hadis ini lalu mengatakan sanad hadis ini sahih. Dari Ibnu Abbas, "Inna ar-rajula la yujarru ila an-nar fatanzawi wa yanqabidu ba'daha ila ba'd." Ada seorang yang digusur ke dalam neraka. Begitu dilempar ke dalam neraka, api neraka itu menghindar. Api neraka itu apa? Mereka menjauh dari orang ini. Maka bertanyalah Allah, "Ma laki, ada apa denganmu?" Neraka menjawab, "Innahu yastajiru minni." Orang ini berlindung dari aku. Allah berfirman, "Arsilu abdi." Kalau begitu bebaskan hambaku ini. Dibebaskanlah orang itu dari api neraka. Kemudian diseret lagi seseorang dan dilemparkan ke dalam api neraka. Orang ini bertanya, "Ya Rabbi, makana hadza dhanni bika." Ya Allah, bukan seperti ini dugaanku kepada dirimu. Allah bertanya, "Ma dhannuka, bagaimana dugaanmu?" Orang ini menjawab, "An tasa'ani rahmatuka." Rahmatmu itu akan tercurah kepadaku. Allah menjawab, "Arsilu abdi." Kalau begitu bebaskan hambaku ini. Ada lagi lelaki ketiga yang diseret ke dalam neraka lalu lempar, dimasukkan ke dalam api neraka. Maka neraka berteriak seperti lenguhan bagol. Kemudian neraka itu membakar dan menyiksa tanpa membiarkan sekejap pun. Hadis ini menjelaskan neraka bisa berbicara, makanya berdialog dengan Allah Azza wa Jalla. Dalil kedua, surah Qaf tadi menyatakan, "Yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid."
Pada hari itu kami bertanya kepada neraka, apakah kamu sudah penuh? Maka neraka menjawab, apakah masih ada tambahan? Dari ayat ini kita mengenal dua sifat neraka. Pertama bisa bicara, kedua bisa mendengar pertanyaan Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yakhruju yawmal qiyamah unukum minan nar laha ainan tubsiran wa udhunan tasma'an wa lisanun yantiq. Akan keluar pada hari kiamat satu punuk neraka. Dia memiliki dua mata yang melihat, dua telinga yang mendengar, dan satu lisan yang berbicara. Lalu neraka ini berbicara, inni wukiltu bi thalathatin, aku ditugaskan untuk 3 jenis manusia. Pertama, bikulli jabbarin anid, bagi setiap para penguasa diktator yang durhaka. Wa bikulli man da'a ma'allahi ilahan akhar, dan kepada setiap orang yang menyeru sesembahan lain selain Allah, yang meminta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah. Yang ketiga, wabil musawwirin, bagi para penggambar, tukang gambar. Maksud tukang gambar makhluk hidup. Hadis ini disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi yang menunjukkan bahwa neraka bisa berbicara dan memiliki lisan untuk berbicara. Jadi di antara sifat neraka adalah punya 2 mata untuk melihat, 2 telinga untuk mendengar, dan 1 lisan untuk berbicara. Dan ini wahyu yang berbicara tentang yang gaib, maka wajib untuk kita yakini. Itulah beberapa keterangan tentang sifat-sifat neraka. Adakah orang yang pernah melihat neraka selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada. Kecuali di alam mimpi, ya. Mungkin di antara kita ada yang pernah mimpi melihat neraka atau bahkan masuk ke dalam neraka. Dan di kalangan sahabat ada yang pernah mimpi dengan mimpi yang benar. Sahabat ini dikenal kesolehannya, tapi jarang sholat tahajud. Bisa nggak tanpa tahajud soleh? Bisa. Saat itu belum termotivasi. Siapa sahabat itu? Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Ibnu Umar, kata Ibnu Umar, ra'aitu fil manam annahu ja'ani malakan fi yadi kulli wahid minhuma muqmi'atun min hadid. Thumma laqiyani malakun fi yadihi muqmi'atun min hadid. Qalu lan tur'i ni'mar rajulu ant law kunta tukthiru as-salah min al-lail. فانطلقوا بي حتى وقفوا بي على شفير جهنم فإذا هي مطوية قطيع البئر لها قرون كقرون البئر بين كل قرنين ملك بيده مقبعة من حديد وإذا فيها رجال معلقون بسلاسل رؤوسهم أسفلهم وعرفت رجالا من قريش فانصرفوا بي عن ذات اليمين فقصصتها على حفصة فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عبد الله رجل صالح. Kata Ibnu Umar, aku bermimpi 2 malaikat datang kepadaku, masing-masing membawa palu dari besi. Lalu ada lagi malaikat ketiga, di tangannya pun ada palu dari besi. Ketiga malaikat ini berkata, jangan kamu takut, karena sebaik-baik orang adalah kamu seandainya kamu rajin sholat malam.
Seandainya kamu rajin sholat malam. Satu-satunya kekurangan Ibnu Abbas saat itu adalah belum rajin sholat malam. Ibnu Umar. Tadi saya ngomong apa? Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Mereka membawa aku sehingga mereka memberdirikan aku di tepi neraka jahanam. Aku melihat neraka itu seperti bulatan sumur yang dikelilingi oleh dinding, dan masing-masing dinding ada malaikat yang membawa palu dari besi. Di dalamnya ada beberapa laki-laki yang digantung dengan rantai. Kepala-kepala mereka berada di bawah mereka. Digantungnya dalam keadaan apa? Terbalik. Dalam riwayat lain, digantungnya pada kait besi dan digantungkan di urat yang ada di belakang tumitnya. Di belakang tumit ini kan ada urat yang gede ya, digantung di sana. Pernah enggak jadi panitia kurban? Setelah si kambing disembelih digantung. Itu yang profesional ya, digantungkan itu nggak perlu tali tambang, tapi cukup dengan kait dari besi lalu dikaitkannya ke urat di belakang tumit atau kaki si kambing. Kuat itu, digulantungin sama orang nggak putus. Digulantungin itu apa? Digantungin sama kita itu nggak putus, kuat. Itu dilakukan kepada orang pada neraka. Aku mengenal beberapa laki-laki dari bangsa Quraisy sedang disiksa di sana, kata Ibnu Umar. Lalu para malaikat membawaku dari sebelah kanan dan membawaku pergi dari sana. Aku ceritakan mimpiku kepada Hafsah, dan Hafsah menceritakan kepada suaminya. Siapa suaminya? Rasul SAW. Apa hubungan Hafsah dengan Ibnu Umar? Adiknya, adik kakak kandung. Anak dua-duanya anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Nabi SAW berkomentar, sesungguhnya Abdullah adalah seorang laki-laki soleh. Sejak saat itu Ibnu Umar tidak pernah meninggalkan sholat malam. Mimpi ini bagus apa tidak efeknya? Bagus ya. Mau mimpi begitu? Sekedar mimpi nggak apa-apa ya. Tahu Ibnu Umar juga tidak dimasukkan ke dalam neraka, cuma apa? Diperlihatkan neraka, walaupun dalam mimpi itu efeknya luar biasa. Sejak saat itu nggak pernah tinggal tahajud. Dan itulah karakteristik ahli surga. Nabi SAW menyatakan, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Terus akhirina ma'atahum rabbuhum, dan selalu kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Mereka itu sedikit sekali tidurnya pada malam hari. Kebanyakan orang juga sekarang begitu, sedikit tidurnya malam hari. Kebanyakan begadang. Begadangnya ada nonton TV, ada kongkau itu apa ya? Hangout itu gugulantungan di luar gitu. Begadang di luaran, di kafe-kafe. Karena ayat menyatakan sedikit tidur. Yang dimaksud sedikit tidur dalam ayat ini apa? Mengisi sebagian besar waktunya untuk tahajud, untuk sholat malam. Wabil ashalihum yastaghfirun, pada waktu dini hari mereka meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi demikian, inilah orang yang pernah melihat neraka di dalam mimpinya. Itu diantara beberapa sebab-sebab sifat-sifat dari neraka. Sekarang kita masuki siapakah para calon ahli neraka, karakteristik yang dimiliki oleh para ahli neraka, dan dosa-dosa atau kesalahan apa yang menyebabkan orang
dimasukkan ke dalam neraka, waliyadzubillah. Ahli neraka terdiri atau terbagi kepada dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok orang yang kekal langgeng selama-lamanya di dalam neraka. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang non-muslim. Setelah Islam datang, apapun agamanya, baik beragama ataupun tidak, agamanya selain muslim, ateis umpamanya, atau orang beragama tapi selain muslim, baik Nasrani, Yahudi, atau Hindu, Buddha, Konghucu atau apapun, sebab tidak ada agama yang diridhoi kecuali Islam. Inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa orang yang mencari menganut agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang rugi. Orang seperti itu disebut kafir. Dan Allah menyatakan seperti dalam Al-A'raf 36, walladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, enggak percaya kepada ajaran Islam. Ajaran Islam itu kumpulan ayat-ayat Allah, didustakan, bohong itu, enggak percaya, makanya tidak menganut Islam. Dan takabur dari ayat itu, melecehkan, menghinakan dan seterusnya, maka mereka akan menjadi penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dalam Al-Quran, dalam ayat lain, dalam surah Fatir 36, Allah berfirman, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adzabiha. Dan orang-orang yang kafir, mereka akan ditempatkan neraka jahanam. Mereka tidak akan dieksekusi sampai mati, enggak, tidak akan mati, tapi disiksa. Wala yukhaffafu anhum min adzabiha, dan mereka tidak diringankan azabnya sedikit pun, dan mereka kekal dalamnya. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka menjadi penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Kadang Allah mengungkapkan orang kafir seperti itu dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Sama-sama kafir, tapi beda pengungkapan. Kalau tadi mendustakan ayat-ayat kami, kalau yang sekarang menentang Allah dan Rasulnya, seperti yang terdapat dalam surah At-Taubah 63. Alam ya'lamu annahu may yuhadidillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidan fiha dzalikal khizyul azim. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa sesungguhnya siapa orang yang menentang Allah dan Rasulnya, bagi dia akan ada neraka jahanam dan dia kekal di dalam neraka selama-lamanya. Mereka selama di neraka ingin keluar, tapi tidak bisa dan tidak mungkin, tidak mampu keluar. Seperti dalam surah Al-Maidah 37, yuriduna ay yakhruju minan nar wa ma hum bikharijina minha wa lahum adzabun muqim. Mereka ingin keluar dari neraka, tapi mereka tidak mampu keluar darinya, dan bagi mereka ada azab yang abadi. Dalam salah satu hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, diterima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, yadkhulu ahlul jannatil jannah wa ahlun nari nara, thumma yaqulu mu'adzim bainahum, ya ahlan nar la mauta wa ya ahlal jannah la mauta khulud. Setelah ahli surga seluruhnya masuk ke surga, ahli neraka semua masuk ke dalam neraka, datanglah seorang yang menyeru di antara surga dan neraka. Orang ini suruhan Allah dari malaikat. Dia berkata, wahai ahli neraka, tidak ada kematian bagi kalian. Wahai ahli surga, tidak ada kematian bagi kalian. Sekarang kalian abadi.
Ada satu proses yang dilakukan tentang keabadian para ahli surga dan para ahli neraka, sebagaimana yang disebut di dalam Sahih Muslim dari Abu Sa'id radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuja'u bil mauti yaumil qiyamah ka'annahu kabshun amlah, fayuqafu bainal jannati wan nar." Didatangkan kematian pada hari kiamat dalam bentuk seekor kambing yang bertanduk. Kambing besar bertanduk. Kambing besar itu simbol dari kematian. Dibawa ke tempat antara surga dan neraka. Lalu dikatakan, "Ya ahlal jannah, hal ta'rifuna hadha?" Wahai ahli surga, kamu tahu enggak kambing ini apa? Kemudian mereka melihat, menatap kepada kambing ini lalu berkata, "Na'am hadzal maut, ya kami kenal ini kematian." Allah mengilhamkan kepada ahli surga untuk mengetahui bahwa kambing tersebutlah simbol dari kematian. Ditanya, "Wahai ahli neraka, kalian kenal nggak kambing apa ini?" Mereka menatap, menyelidiki lalu berkata, "Iya, ini kematian." Fayu'maru bihi fayadbah. Lalu malaikat yang membawa kambing itu diperintahkan oleh Allah untuk disembelih, untuk menyembelih kambing yang dibawanya. Disembelihlah si kambing itu. Mati kambing itu. Kambing itu apa? Kematian. Kematiannya sudah mati. Kalau matinya sudah mati, tidak akan ada lagi mati karena matinya sudah mati. Harus agak mikir dikit. Sekali lagi, kalau matinya sudah mati, maka tidak akan ada lagi mati karena matinya sudah mati. Setelah matinya mati, tidak ada lagi mati. Setelah itu malaikat yang tadi diperintahkan berkata, "Ya ahlal jannah khulud falamut, wa ya ahlan nar khulud falamut." Wahai ahli surga, sekalian kalian abadi dan tidak ada kematian. Kenapa tidak ada kematian? Karena matinya sudah mati, tidak akan ada lagi mati karena matinya sudah mati. Kemudian bertambahlah kebahagiaan ahli surga yang tadinya sudah bahagia. Mereka bahagia dengan seluruh kenikmatan di surga. Lalu ada kabar abadi nggak mati karena matinya sudah mati. Tambah bahagia bahwa mereka akan mengecap kenikmatan ini secara abadi, permanen. Bahkan kita sudah jelaskan kenikmatan di surga tidak akan berkurang dan tidak akan tetap, tapi semakin detik semakin bertambah. Dengan demikian tak akan pernah ada kebosanan. Kenikmatan apapun yang ada di dunia, kalau terlalu lama, terlalu sering akan bosan ya. Makanan apa sih yang paling nikmat? Ya, makanan masing-masing orang beda ya. Daging, coba tiap hari makan daging, enak lihatnya juga. Ya, sekali-kali ingin tahu dan tempe. Tempe lagi bosen, lalu beralih ke pindang, pindang lagi bosen, beralih lagi ke pete dan jengkol. Tiap hari makan pete dan jengkol, selain bau juga bosan juga. Asam urat, katanya obat asam urat. Bosan, nggak enak lagi, pasti ingin diselingi begitu. Kalau seluruh kenikmatan sudah dirasai, seluruhnya bosan, nggak ada lagi kenikmatan yang bisa dirasakan. Adapun di surga meningkat sehingga tidak ada kebosanan. Nikmatnya semakin bertambah. Ya. Sebuah hadis yang diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan Imam At-Tirmidzi secara marfu', Nabi SAW bersabda, "Idza kana yaumul qiyamah ata bil mauti kal kabsil amlah." Pada hari kiamat didatangkan kematian dalam bentuk kambing yang besar yang bertanduk. Fayuqafu bainal jannati wan nar, lalu diberdirikan antara surga dan neraka, lalu disembelih. Kemudian setelah disembelih matilah
maka tidak akan ada lagi kematian dan mereka hidup secara abadi selama-lamanya. Jadi orang-orang kafir, para ahli neraka yang akan kekal dalam neraka, mereka kekal dan tidak akan pernah keluar. Jangankan keluar, mereka tidak akan mati, mereka juga tidak akan teringankan azabnya walaupun sedetik. Ya, itulah orang-orang yang kekal dan abadi. Secara rinci, orang-orang yang kekal dan abadi itu ada 5 karakteristik. Yang semoga Allah SWT tidak memasukkan kita ke dalam golongan 5 yang disebutkan ini. Pertama adalah kufur dan syirik. Tidak setiap kufur adalah syirik, tapi syirik pasti kufur. Kalau orang melakukan perbuatan syirik pasti kufur, dia keluar dari Islam. Tapi kalau kufur belum tentu syirik. Dia menganggap Allah hanya satu-satunya esa, tapi dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, atau dia tidak beriman kepada hari kiamat, atau dia tidak beriman kepada salah satu di antara rukun iman. Dia tidak beriman kepada takdir. Dia menyatakan malaikat itu nggak ada, itu mitos saja, itu hanya ada dalam dongeng dan film, saya nggak percaya. Tapi dia sholat, maka dia kafir tetap, ya. Dia tidak musyrik karena tidak menduakan Allah dalam hal ibadah. Ibadahnya hanya kepada Allah Azza wa Jalla, tapi nggak percaya kepada malaikat. Kalau nggak percaya kepada malaikat, berarti nggak percaya kepada Al-Quran. Karena Al-Quran mewajibkan beriman kepada malaikat. Nggak percaya juga berarti kepada Nabi SAW, karena Nabi mewajibkan beriman kepada malaikat. Otomatis tidak beriman juga kepada Allah, karena Allah mewajibkan kita beriman kepada malaikat. Ya, pada hakikatnya demikian. Dia kafir walaupun tidak musyrik. Jadi kalau musyrik pasti kafir, tapi kalau kafir belum tentu musyrik. Tapi dua-duanya kekal di dalam neraka. Allah Azza wa Jalla menjelaskan kekekalan orang itu di dalam neraka dalam banyak ayat. Ya. Salah satunya yang beberapa di antara ayat itu adalah tadi sudah diterangkan. Kemudian dijelaskan juga di dalam ayat-ayat lain. Contoh Al-Quran surah Ghafir ayat 10. Apa nama lain dari surah Ghafir? Al-Mu'min, surah yang keempat. Surah yang ke-40. Allah berfirman, Innal ladhina kafaru yunaduna la maqtullahi akbar min maqtikum anfusakum id tud'auna ilal iman fatakfurun. Sesungguhnya orang-orang kafir, mereka itu akan diseru nanti pada hari kiamat, bahwa kemurkaan Allah kepada kalian lebih besar daripada kemurkaan kalian kepada diri kalian sendiri. Jadi orang kafir nanti di akhirat marah kepada diri sendiri. Kenapa kafir waktu di dunia jadi hanya gini tuh? Jadi marah. Ya, sebagaimana kita juga sering marah kepada diri sendiri kalau kita melakukan sebuah kesalahan fatal. Aduh, saya bodoh banget sih gitu. Kadang-kadang mukul-mukul dada sendiri, kepala sih harus diketok nih, saya ketok aja gitu. Orang kafir di sana marah kepada diri sendiri. Kata Allah, kemarahan Allah kepada kalian lebih besar daripada kemarahan kalian kepada diri kalian sendiri. Kalian aja marah, gemes kepada kesalahan kalian. Allah lebih lagi, ya. Karena apa? Karena kalian waktu di dunia diseru, diajak kepada iman, tapi kalian malah kufur. Tidak memenuhi ajakan iman tersebut. Lalu mereka berkata, Rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini fa'tarafna bidunubina fahal ila khurujin min sabil. Mereka berkata, ya Allah, sesungguhnya Engkau telah mematikan aku 2 kali dan menghidupkan aku 2 kali.
Mati 2 kali itu, yang pertama di dunia, yang kedua di alam kubur. Nanti di alam kubur kan hidup lagi, nanti dimatikan lagi pas kiamat. Engkau telah menghidupkan juga aku 2 kali di dunia dan di alam kubur. Ya, dan ayat ini menjadi dalil tentang ada kehidupan di alam kubur. Fa'tarafna bidunubina, kami sekarang ngaku atas dosa-dosa kami. Adakah jalan keluar yang bisa menyelamatkan kami? Tuh, baru tuh ngaku. Kalau sekarang mah enggak, masih petenteng nantang. Mana azab Allah sekarang coba turunkan ke saya? Tunggu, nggak ada juga tuh, gitu ya. Karena ada sih orang Syiah, ahlakahumullah, dalam Facebooknya, dalam statusnya dia buat, ya Allah, kalau Abu Bakar dan Umar sekarang di surga, turunkan azabmu kepadaku sekarang. Kalau Abu Bakar dan Umar tidak ke neraka, turunkan azabmu kepadaku sekarang juga. Tuh, saya sudah sebulan lagi berdoa begitu, mana nggak ada menunjukkan Abu Bakar dan Umar itu katanya ke neraka. Dan omongan doa orang seperti yang menantang azab bukan hanya sekarang, di zaman Nabi ada. Dan Allah abadikan dalam Al-Quran Al-Karim, dalam surah Al-Anfal. Allah Azza wa Jalla menyatakan, Allahumma in kana hadha huwal haqqa min indik fa'amtir alaina hijaratan minas sama' aw idina bi'adzabin alim. Ya Allah, kalau ajaran yang dibawa oleh Muhammad ini benar, ya, maka turunkan hujan batu dari langit, atau turunkan kepadaku azab yang sangat pedih sekarang, sok. Nantang kan orang musyrik dalam zaman dahulu begitu. Apa kata Allah? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab mereka dulu sekarang dalam keadaan kamu masih tetap ada di tengah-tengah mereka untuk mendakwahi mereka, ya. Dan Allah tidak akan mengadab mereka selama mereka masih mungkin bisa istighfar, bisa tobat dari dosa-dosanya. Allah tidak turunkan adab saat itu dengan 2 alasan. Pertama, masih ada Nabi dan kaum muslimin saat itu. Yang kedua, mereka masih mungkin bisa tobat dari dosa-dosanya, dari kekufuran. Dan ini terbukti, mereka tobat nanti masuk Islam. Kan ada tuh ketika Nabi SAW perang Uhud, siapa yang kalah dalam perang Uhud? Siapa? Kaum muslimin atau kafir? Yang kalah kafir pada awalnya. Pemanah yang ditempatkan di Jabal Rumat. Rumat itu para pemanah, disebut aja Jabal Rumat. Tapi kemudian mereka lalai terhadap instruksi Nabi SAW, jangan tinggalkan pos ini, kan akhirnya ditinggalkan, berbalik. Akhirnya kaum muslimin kalah dan Nabi SAW terluka sampai 4 giginya tanggal. Lalu Nabi SAW mendoakan orang-orang tertentu di dalam sholat. Allahumma al'anhu fulan. Ada orang-orang yang disebut. Bayangkan, didoakan kecelakaan oleh Nabi SAW. Dan itu didoakannya di dalam sholat. Dikabul tidak? Tidak dikabul. Orang yang namanya disebut oleh Nabi dalam sholat agar diberi laknat ternyata masuk Islam dan bagus keislamannya. Padahal tadinya mau membunuh Nabi SAW. Dan Allah menurunkan ayat menegur Nabi SAW, ya, laisa minal amri syai'un. Ini nggak ada urusanmu dalam hal ini sedikit pun. Urusan hidayah, urusan siapa? Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW mendoakan laknat, Allah memberikan hidayah kepada mereka. Dan bagus keislamannya ternyata. Padahal tadinya anti-Islam, benci Islam. Penguasa Yamamah, ya, itu paling benci kepada Nabi SAW dan mau membunuhnya. Dia pergi dari Yamamah ke Mekah untuk umrah ala jahiliyah.
Ya, waktu tawafnya apa? Telanjang kan gitu. Sial dia. Di tengah jalan bertemu dengan rombongan para sahabat. Ditangkap. Digiring ke Madinah, ditawan, diikat, diberitahukan kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, tahu nggak kalian siapa yang kalian tangkap? Ini penguasa Yamamah. Perlakukan dia secara baik. Nah, lalu Nabi pulang membawa makanan, diberikan nasihat, diajak Islam. Apa dia bilang? Muhammad, kalau kamu mau membunuh aku, bunuh aku. Kalau kamu mau uang tebusan, bebaskan aku, minta tebusan berapapun akan aku kasih. Kalau kamu mau berbuat baik, berbuat baiklah kepada orang yang akan berterima kasih kepadamu, jangan kepada aku. Sekali diajak, nggak masuk Islam, malah nentang. Setelah beberapa hari datang lagi bawa makanan, ya diterima. Ngomongnya sama, kalau kamu bunuh aku, bunuh. Kalau minta tebusan, berapa akan aku kasih. Bebaskan, asal bebaskan, minta tebusan akan aku kasih. Kalau mau berbuat baik kepada orang yang mau berterima kasih. Sudah 3 kali begitu. Selama beberapa hari kata Nabi SAW, arsilu, bebaskan dia. Dia tidak disakiti. Kata orang Bandung mah tadi cimit-cimit acan. Ngerti nggak? Dicubit pun enggak gitu. Apalagi dipukuli babak belur enggak. Diperlakukan secara baik. Itu adalah perlakuan kaum muslimin kepada tawanan. Nah, selama beberapa hari itu dia diikat di Mesir. Kan melihat kehidupan Nabi dan para sahabatnya selama di Mesir. Salatnya khusyuk, begitu rapi safnya, ya. Sikap para sahabat kepada Nabi SAW melebihi sikap para pengawal raja kepada rajanya masing-masing. Terus hubungan antara jamaahnya saling perhatian, saling peduli, saling menolong, saling berkasih sayang, penuh doa. Pokoknya kata orang Bandung Dewa, pikabitan, alias apa pikabitan teh, bikin giler, ingin kayak gitu, tertarik ingin seperti itu kehidupannya. Setelah dibebaskan dia melangkah keluar dari Mesir. Makin jauh langkahnya dari Mesir, semakin ada yang kosong hati. Kangen, rindu kepada suasana yang dia rasakan di dalam Mesir. Makin jauh, makin melayang, makin hampa, sampai di akhir, di perbatasan mau keluar kota Madinah, dia tertegun. Makin pelan langkahnya, akhirnya berhenti. Kembali dia membalikkan badannya ke arah masjid. Lalu dia mencari air, lalu berwudu, lalu datang lagi ke masjid. Lalu apa yang terjadi? Ya Rasulullah, muddayadah. Wahai Rasulullah, ulurkan tangan. Lalu diulurkan tangan, lalu bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Masuk Islam. Lalu apa yang terjadi? Ya Rasulullah, dulu tidak ada manusia yang paling aku benci kecuali dirimu. Sekarang demi Allah, tidak ada manusia yang paling aku cintai selain dirimu. Dulu demi Allah, tidak ada tempat yang paling aku benci selain Madinah. Sekarang demi Allah, tidak ada tempat yang paling aku cintai kecuali Madinah. Dulu demi Allah, tidak ada agama yang paling aku benci selain agamamu, agama Islam. Sekarang demi Allah, tidak ada agama yang paling aku cintai kecuali Islam. Berbalik itu 180 derajat. Para tadinya kekufurannya, penghinaannya kepada Nabi SAW, bahkan mau membunuhnya itu ya, nantang-nantang, mana Allah sok turunkan ke saya. Ternyata dapat hidayah dan masuk Islam. Allah masih memberikan kesempatan. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab mereka walaupun mereka nantang minta diadab selama kamu berada di tengah mereka. Dan Allah tidak akan mengadab mereka selama mereka masih mungkin istighfar, minta ampunan kepada Allah. Makanya kalau ada orang yang nantang-nantang, mana azab Allah, terus setelah sebulan, 2 bulan, setahun, 2 bulan, mana gak ada azab Allah? Saya benar kan? Jawab dengan ayat ini.
Kamu bukan orang pertama minta diazab, nantang azab. Dulu juga banyak, belum turunnya azab karena masih banyak kaum muslimin yang bertugas untuk mendakwahi kamu dan orang-orang selain kamu, dan masih ada kemungkinan Allah memberikan kesempatan kamu untuk taubat. Kalau sekarang ditantang azab, sekarang turun, udah kamu mati, nggak ada kesempatan taubat, neraka kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Itulah karakter yang pertama dari penghuni neraka yang abadi, yaitu kufur dan syirik. Kedua, adamul qiyam bit takalif syar'iyyah ma takdzib yaumiddin wa tarkil iltizam bi dawabit syar'iyyah. Kedua, karakter kedua penghuni neraka secara abadi adalah tidak melaksanakan kewajiban syariat disertai dengan mendustakan hari kiamat dan tidak berpegang teguh kepada aturan syariat. Kenapa tidak melaksanakan kewajiban? Tidak sholat, tidak zakat, tidak saum, tidak haji. Orang musyrik, orang kafir juga diwajibkan, tapi mereka tidak melaksanakan. Karena apa? Gak percaya kepada hari kiamat. Makanya tidak berpegang teguh kepada aturan syariat. Dan orang seperti ini abadi dalam neraka kalau mati dalam keadaan demikian. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Muddathir, ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yaqin. Kata Allah, apa yang bukan kata Allah, ini nanti di akhirat penghuni surga dan penghuni neraka dialog. Beda alam, satu di surga, satu di neraka. Kenapa bisa dialog? Bukankah beda tempat? Lah, gampang bagi Allah mah ya. Jangankan Allah, tuh manusia aja mampu bikin teknologi yang menyebabkan manusia yang berada di belahan dunia yang jauh, yang berbeda, bisa dialog ya. Lewat apa? Ya lewat teknologi. Sekarang ini dulu hanya suara, sekarang ada gambarnya. Ada 3G, ada 4G. Di Saudi sudah ada 7G. Di sini berapa G? 4, masih 4G, belum ada 5G. Masih sama dengan Indonesia ya. Kualitas di Saudi minimal 5G. Ada kualitas gambar dan suara sudah jauh lebih bagus. 5G apa 7G? Sudah ada 7G? Belum. 5G ada ya? Ada di Saudi, ada kan 5G. Sudah canggih teknologi. Jadi kita ngobrol lewat telepon bisa saling tatap, ya bisa saling jebian gitu, bisa saling ejek, bisa tertawa senyum gitu. Itu orang. Allah jauh lebih canggih daripada itu. Membuat ahli surga dengan ahli neraka itu bisa berdialog. Bertanyalah ahli surga, ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin. Dulu ketika di dunia kami tidak sholat. Satu tuh, sholat kewajiban. Walam naku nut'imul miskin. Dulu ketika di dunia kami tidak memberi makan fakir miskin. Ada fakir miskin cuek ya. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Dulu ketika di dunia kami suka berbicara dengan orang-orang yang suka bicara. Maksudnya khaud di sini berbicara mengolok-olok agama dan para pelaku, para pengawal dari agama itu. Saling omongin itu, lihat tuh kayak ninja tuh ya. Udah hawa panas, pakai hitam tertutup sekali. Ini orang pikirannya gimana ya? Ketawa mereka.
Khawt itu namanya. Itu ada kambing lewat itu. Yang lewat kambing siapa? Orang berjenggot. Kemarau begini kebanjiran di mana ya dia? Gara-gara apa? Cingkrang. Gara-gara apa namanya? Kakinya di atas celana. Gimana omongannya? Celananya di atas dua mata kakinya. Diomongin. Tapi wanita yang cuma pakai kolor, pahanya kemana-mana, nggak diomongin ya. Kalau kita mau balas lebih mudah. Kalau ada wanita yang pakai cadar, ninja kita balas, Tarzan. Kepada orang yang coba pakai kolor keluar, ada kan? Itu ada Tarzan. Kalau kita mau balas. Tapi akhlak kita tidak seperti mereka. Mereka menyatakan ninja kepada wanita yang bercadar karena keburukan akhlak. Ya. Mereka mengatakan kambing kepada orang berjenggot karena keburukan akhlak. Kalau kita akhlaknya seburuk mereka bisa lebih pedas. Coba ada nggak binatang yang tidak berjenggot? Ada? Banyak kan tuh. Bisa gogok, bisa babi, bisa apa gitu ya. Itu kambing, kita bisa balas. Jangan deh. Jangan. Kita tidak seburuk itu akhlaknya. Biarkan saja. Anggap saja radio butuh. Ya. Ada peribahasa mengatakan anjing menggonggong, kafilah berlalu, kita kafilahnya. Ya, berlalu saja sudah, walaupun ada yang menggonggong. Oleh karena itulah, maka kalau kita mau balas bisa. Khawt itu namanya. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Kami dulu ketika di dunia suka ngomongin dalam rangka mengolok-olok mencela agama dan para pengamal agama ini. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza anqalabu ila ahlihim anqalabu fakihin. Terus sesungguhnya orang-orang durhaka mereka mentertawakan orang-orang yang beriman karena keimanannya, karena amal sebagai refleksi dari iman itu, ya. Apabila bertemu dengan orang-orang beriman mereka saling lirik gitulah menghina. Tapi fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun 'alal araiki yanzurun. Tapi nanti pada hari kiamat sebaliknya orang-orang beriman mentertawakan orang-orang kafir. Orang kafir di neraka, orang beriman sambil tertawa-tawa mentertawakan mereka. 'Alal araiki yanzurun, di atas kasur-kasur empuk memperlihatkan mereka nonton neraka itu. Nanya masalah kakum fi sakor, apa yang menyebabkan kamu masuk neraka sakor? Dijawab, ya, kami dulu nggak sholat, kami dulu nggak berimakan orang miskin, dan kami dulu suka ngomongin kalian tuh. Kami suka nyebut ninja, kami suka nyebut kambing, kami suka nyebut kebanjiran gitu ya. Itu terus wa kunna nukadzibu biyaumidin, kami juga mendustakan hari kiamat hatta tanal yakin, sampai kami mati. Datang kepada kami kematian yang meyakinkan, mati dalam keadaan demikian, masuk ke neraka sakar. Itu akhlak mereka begitu. Akhlak mereka salah satunya khawt, mengolok-olok, berbicara dalam rangka mengolok-olok agama dan apa yang mereka amalkan dari agama ini. Kita jangan berakhlak seperti itu. Makanya nggak ada kata-kata celaan kepada kefasikan mereka. Yang apabila kita memiliki akhlak seburuk mereka, niscaya omongan kita bisa lebih pedas daripada mereka, ya. Mana yang lebih beradab, ninja apa Tarzan? Tarzan mah di leuweung, di apa di leuweung, di jungle apa? Forest, hutan. Gaulnya dengan monyet, binatang. Ninja mah orang, dan orang hebat lagi ya, jagoan. Ninja,
hei Tarzan. Gitu ya. Bisa begitu. Hei kambing, hei anu. Bisa lebih pedas itu. Enak mana kambing dengan anu? Enak kambing. Ya. Enak kambing, sehat kambing, dan seterusnya. Itulah yang kedua yang buat mereka abadi dalam neraka. Ketiga, ta'atur ru'asa ad-dhalal wa zu'ama'il kufar fima qarrarahu min mabadi ad-dhalal wal khutwatil kufar allati tasuddu an dinillah wa mutaba'atil mursalin. Ketiga, yang menyebabkan orang kekal dalam neraka adalah taat kepada tokoh-tokoh sesat, pemimpin-pemimpin kafir tentang apa yang mereka tetapkan sekalipun batil, sesat dan menyimpang, dalam rangka menghalangi manusia dari jalan Allah, menghalangi manusia dari mengikuti para rasul. Jadi yang ketiga, mentaati siapa? Tokoh-tokoh sesat, pemimpin-pemimpin kafir. Mau salah mau benar dibela, gitu ya. Sudah nyata-nyata salah dibela. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran tentang hal ini, di antaranya surah Fussilat mulai dari ayat 25 sampai ayat 28. Allah berfirman, wa qayyadna lahum qurana'a fazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum wa haqqa alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins innahum kanu khasirin. Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. Dan kami lepaskan bagi mereka Qarin. Qarin ini sudah jadi bahasa Indonesia dengan sedikit perubahan, yaitu kroni. Apa artinya kroni? Kawan-kawan dekat, ya, pendukung. Kalau di Bandung mah bobotoh gitu. Kurona, Qarin namanya Kurona. Jin yang selalu mendampingi kita, menemani kita seumur hidup disebut adalah jin Qarin. Kroni kita itu. Kami lepaskan kepada mereka Qarin, kawan-kawan yang buruk, ya. Lalu si kawan yang buruk menghiasi bagi mereka seluruh amal-amal buruk mereka. Amal buruk diberi apologi, diberi argumentasi sehingga dianggap wajar, lumrah, dan dianggap baik, dianggap tidak salah. Dan telah tetap bagi mereka ketetapan seperti yang pernah ditetapkan bagi umat-umat yang berlalu sebelum mereka dari kalangan jin dan manusia, bahwa mereka akan rugi. Dulu orang seperti mereka ada banyak, gitu ya. Setelah mereka itu banyak, punya kawan-kawan yang buruk, melakukan juga keburukan, lalu diazab oleh Allah. Itu ketetapan bagi orang-orang terdahulu. Mereka melakukan seperti yang dilakukan umat terdahulu dan akan berazab yang sama. Berkatalah orang-orang kafir nih, la tasma'u li hadzal Qur'an, jangan kalian dengarkan Al-Quran ini, walghaw fihi, lemparkan saja Quran ini, la'allakum taghlibun, agar kalian menang, gaya sukses. Jadi ketika Nabi dan para sahabat menyampaikan Quran, orang kafir mencegah, jangan dengar itu, jangan dengar, jangan hadiri itu. Kalau kita sekarang mau ngaji, mau daurah, mau muhadharah, mengadakan kajian, jangan hadir, jangan, sesat dan menyesatkan.
Apakah itu ada di zaman dahulu? Iya, ada jelas. Apa yang dilakukan oleh orang berupa kesesatan itu mengikuti pendahulu mereka zaman dahulu. Bukan barang baru, barang lama yang kembali diproduksi di zaman sekarang, dari setiap zaman. Ya. Oleh karena itulah, maka apa kata Allah? "Falanudhiqanna alladhina kafaru 'adzaban syadidan wa lanajziyannahum aswa alladzi kanu ya'malun." Kami akan timpakan kepada orang-orang kafir itu azab yang sangat dahsyat, dan kami akan balas mereka karena buruknya amal-amal yang mereka lakukan. Dzalika jazaa'u 'ada'illahin naru. Bagi mereka itulah balasan bagi musuh-musuh Allah berupa neraka. Lahum fiha darul khuldi, dan mereka di dalamnya kekal. Ini menunjukkan salah satu di antara penyebab orang kekal dalam neraka, mengikuti suruhan orang kafir yang menghalangi manusia dari kebenaran. Ada enggak umpamanya seorang ustadz mau ngaji tabligh akbar, menyampaikan tauhid, menyampaikan akidah, menyampaikan Quran Sunnah, lalu beberapa tokoh sesat kebangkaran jenggot dibiarkan bahaya, lalu menghasut orang untuk menggagalkan kajian itu? Ada? Banyak. Baru-baru ini terjadi itu di Cirebon dan di beberapa tempat, ya. Karena apa? Karena ketakutan. Takut apa? Takut banyak orang jadi benar. Kalau banyak orang jadi benar, orang-orang yang menyimpang dari kebenaran jadi tersisih, jadi nggak didengar lagi, jadi nggak ada lagi pengikutnya. Makanya apa? Makanya mereka menghasut untuk apa? Menghentikan kegiatan tabligh akbar, menghentikan kegiatan yang berisi penyampaian kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, itu bukan barang baru, dari dulu ada. Al-Quran menyatakan, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Berkata orang-orang kafir, jangan dengarkan Quran ini, al-ghawfi, buang saja jauh-jauh, jangan hadir. Kalau itu tetap diadakan, yuk kita demo rame-rame agar itu batal. Itu banyak terjadi di banyak tempat dan banyak zaman. Tidak hanya zaman dulu, zaman sekarang, terus besok lusa akan tetap berlangsung selama kekufuran dan penyimpangan ini masih ada. Itulah jenis yang ketiga. Keempat, nifaq, munafik. Nah, yang tadi dijelaskan, ya. Allah dalam surah At-Taubah 68 berbicara tentang orang munafik. Wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqat wal kuffara nar jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum 'adzabun muqim. Allah telah menjanjikan orang-orang munafik laki-laki dan munafik perempuan serta orang-orang kafir neraka jahanam. Allah janjikan, Allah siapkan neraka jahanam bagi munafik laki-laki dan perempuan serta orang kafir. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Hiya hasbuhum wa la'anuhum wa la'anahum. Itulah, ya, hisab bagi mereka, balasan bagi mereka. Jahanam yang abadi itu balasan yang pas untuk mereka, dan Allah melaknat mereka dan bagi mereka azab yang abadi. Itu jenis keempat. Munafiknya munafik besar, bukan munafik kecil. Kelima, takabur. Takabur itu apa? Sombong. Takabur itu apa? Merasa diri apa? Besar, arogan. Takabur itu besar kepala. Karena merasa besar kepala, maka dia menolak kebenaran. Allah berfirman, walladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan bertakabur terhadap ayat kami. Takabur terhadap ayat kami maksudnya menolak ayat kami. Karena takabur itu menolak
kebenaran. Nabi SAW bersabda, al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran dan menghinakan manusia. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, ada satu bab dalam Sahih Muslim. Imam Muslim memberi judul bab itu dengan judul Babun nar yadkhuluhal jabbarun wal jannah yadkhuluhad du'afa. Bab yang diberi judul neraka akan dimasuki oleh orang-orang jabbarun. Jabbarun itu para penguasa diktator yang sombong, arogan. Dan surga akan dimasuki oleh para du'afa, orang-orang lemah. Lalu di dalam bab itu Imam Muslim menukil salah satu hadis. Hadis ini dialog antara surga dan neraka. Tadi sudah dijelaskan neraka bisa bicara, surga juga bisa neraka. Dan antara surga dan neraka dialog, debat. Dua-duanya bisa bicara. Bahasa apa? Arab apa Sunda? Allahu a'lam. Jelas hadisnya diungkapkan oleh Nabi SAW dengan bahasa Arab. Nabi SAW bersabda, berkata, neraka yadkhuluni al-jabbarun wal mutakabbir, akan memasuki aku orang-orang diktator dan orang-orang yang takabur, orang-orang sombong. Yang menghuni aku orang-orang hebat, para pejabat tuh, para penguasa diktator dan orang-orang sombong. Itulah penghuni aku. Maka dalam riwayatnya disebutkan uristu bil mutakabbirin wal jabbarin, aku diwariskan bagi para jabbarin dan mutakabbirin. Aku diwariskan bagi orang-orang yang diktator, penguasa yang zalim, dan orang-orang yang takabur. Sedangkan surga berkata, yadkhuluni ad-du'afa, yang akan masuki aku itu hanyalah orang-orang yang miskin, fuqara, masakin, orang-orang lemah. Maka berkatalah Allah kepada neraka, anti adzabi yu'adzibu biki man u'adzibu biki man asya. Neraka, kamu itu adalah azabku, aku mengazab dengan kamu orang-orang yang aku kehendaki untuk diazab. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, hadis dari Harithah bin Wahab, dia berkata, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi ahlil jannah, kullu dha'ifin mutadha'ifin law aqsama 'ala Allahi la abarra, ala ukhbirukum bi ahlin nar, kullu 'utulin jawadin mustakbir. Mau enggak aku kabarkan kepada kalian tentang ahli surga, yaitu setiap orang lemah dan tertekan, terzalimi. Biasanya yang lemah terzalimi, diapa-apakan nggak bisa ngelawan. Seandainya orang lemah tadi bersumpah atas nama Allah, pasti sumpahnya itu terlaksana. Jangan macam-macam sama orang lemah. Backingnya itu Allah. Kalau dizalimi, dia menjerit kepada Allah, ya Allah, celakakan orang itu. Terjadi itu, orang bisa celaka. Itu ada dulu tahun 80-an, ada akhwat yang bercadar. Mau pergi, dia jalan, nyebrang jalan, mau nyegat angkot di pinggir jalan. Lagi nyegat angkot, datang orang pakai sepeda, natap terus, menghina. Itu ayah babagi ke sawah. Tahu babagi ke sawah? Babagi itu orang-orangan yang suka ada di sawah. Sambil itu, dia dengan keras. Sampai orang-orang mendengar, agar orang-orang juga tertarik perhatian, yang memperhatikan akhwatin. Saat itu bayangkan tahun 80 kan belum ada yang bercadar banyak seperti sekarang ya. Berdoa, ya Allah, celakakan dia. Langsung lagi gitu, cekar, ada mobil, cekar. Entah mati, entah tidak. Yang jelas, kontan itu saat itu juga.
Yang jelas apa? Terkapar di pinggir jalan. Hati-hati akhwat ya. Kalau ada orang yang menghina akhwat si ninja dan seterusnya, doakan kebaikan dan Allah berikan hidayah kepadanya. Satu musuh hilang berubah menjadi pendukung, menjadi kawan. Siapa tuh menjadi jodohnya? Bagi yang jodoh. Penghuni surga adalah setiap orang lemah yang tertekan, yang apabila bersumpah atas nama Allah pasti kejadian. Itu penghuni surga. Mau nggak aku kabarkan kepada kalian tentang neraka, yaitu kullu utulin jawadin mustakbir, yaitu setiap orang yang utul itu durhaka, jawad itu yang keras, yang kasar, mutakabir yang takabur. Dan ini selaras dengan firman Allah yang terdapat dalam surah Az-Zumar ayat 60, alaysa fi jahannama mathwa lil mutakabbirin. Bukankah di dalam jahannam itu ada tempat yang layak bagi orang yang takabur? Dalam surah Al-Ahqaf ayat 20 Allah berfirman, fal yauma tujzauna adzabal hun bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqq. Pada hari kiamat nanti kalian akan dibalas dengan azab yang hina karena ketakaburan kalian di muka bumi tanpa alasan yang benar. Juga dalam surah An-Nazi'at 37 Allah berfirman, fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Siapa orang yang togo? Togo itu melewati batas karena kesombongan. Karena sombong, aturan pun dilanggar. Saya mau pejabat, pangkat saya tinggi, boleh perbuatan juga masuk, kan gitu. Orang yang pangkat tinggi sombong, dia melanggar aturan dan tidak merasa takut karena ketinggian pangkatnya dan karena kesombongannya. Itu togo, fa amma man togo. Adapun orang yang togo, wa atharal hayata dunya, dan lebih mementingkan kepentingan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahimlah tempat kembalinya orang itu. Ya. Itulah 5 poin rincian orang-orang yang masuk ke dalam neraka secara abadi. Inilah poin yang pertama, golongan orang-orang yang masuk neraka secara abadi. Poin berikutnya, ada orang yang secara saklek namanya disebut baik dalam Al-Quran atau hadis yang sahih sebagai penghuni neraka. Yang berhak seperti itu hanya Allah dan Rasulnya. Allah yang berhak karena Allah penentu segala sesuatu, termasuk ke surganya atau ke nerakanya seseorang. Rasul SAW berhak karena tidak mungkin beliau berbicara sekedar pendapat pribadi, tapi pasti wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Selain Allah dan Rasulnya, siapapun tidak berhak memvonis dengan menyebut orang tertentu bahwa kamu pasti ke neraka, nggak boleh. Karena itu perkara gaib. Kita tidak mengetahui akhir kematian seseorang. Ada orang yang kafir, yang musyrik, yang bid'ah, yang maksiat. Kita nggak boleh orang itu pasti nanti ke neraka. Nggak boleh. Karena kita belum tahu akhir kehidupan dia. Siapa tahu sebelum mati tobat, masuk Islam, tobat dan bagus keislamannya dan mati di atas keislamannya. Kita sudah kadung memvonis pasti dia dalam neraka, ternyata dia lebih soleh daripada kita. Malu sendiri kan? Kecuali kalau orang itu sudah divonis oleh Rasul SAW atau oleh Allah dalam Al-Quran, walaupun orangnya masih hidup. Contoh, ada nggak orang masih hidup tapi sudah divonis menjadi ahli neraka? Ada. Siapa? Abu Lahab, sampai menjadi judul sebuah surat dengan judul apa? Al-Lahab. Allah berfirman, tabbat yada abi lahabi wa tab.
celaka. Kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar celaka. Abu Lahabnya waktu itu masih hidup enggak? Masih. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla narun dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Jadi sepasang suami istri klop, kompak, soulmate dari dunia sampai akhirat, menyatu terus sampai ke neraka juga dua-duanya menyatu. Dan oleh Allah ya, divonis sebagai ahli neraka walaupun orangnya masih hidup. Itu yang pertama. Kedua, Firaun. Kita yakini Firaun di neraka karena Allah yang menyatakan demikian. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Hud ayat 98, yaqdumu qaumahu yaumal qiyamah fa'auradahum nar. Firaun menggiring kaumnya pada hari kiamat lalu memasukkan kaumnya beserta dirinya ke dalam neraka. Ketiga, istri Nabi Lut dan Nabi Nuh. Kita yakini istri Nabi Nuh, Nabi Lut ahli neraka karena Allah yang menjelaskan demikian. Istri kedua Nabi ini masih ada ketika ayat ini turun? Tidak ada, atau sudah mati. Nabi Nuh, Nabi Lut kan zaman baheulanya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat yang ke-10, daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min ibadina salihain fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma min Allahi syai'a wa qila adkhulan nara ma'ad dakhilin. Allah telah memberikan perumpamaan bagi orang-orang yang kafir, yaitu istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Kedua-duanya berada di bawah tanggung jawab dua hamba kami yang soleh, tapi dua-duanya khianat kepada suaminya masing-masing. Dan kedua suaminya tidak bisa menyelamatkan mereka sedikit pun dari azab Allah. Lalu Allah mengatakan, masuklah kamu berdua ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Jadi istri Nabi Nuh dan Nabi Lut adalah dua orang yang oleh Allah Azza wa Jalla juga divonis sebagai ahli neraka. Dalam salah satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu saat bermimpi. Bukan bermimpi, tapi waktu Mi'raj beliau melihat ke dalam neraka. Di dalam neraka beliau melihat Amr bin Amir al-Khazza'i. Dia sedang ngagugusur, naon bahasa Indonesia, ngagugusur, menyeret apa isi perut yang panjang teh? Usus. Menyeret ususnya di dalam neraka. Ra'aitu Amr bin Amir al-Khuzza'i yajurru am'ahu finnar. Aku melihat Amr bin Amir al-Khuzza'i menyeret-nyeret ususnya di dalam neraka. Siapa Amr bin Amir al-Khuzza'i? Dialah orang yang pertama kali membuat patung Lata dan Uzza dan mengajak orang untuk menyembahnya, menjadi pelopor dari perbuatan syirik yang kemudian diikuti oleh segenap musyrikin Arab yang ada di sana. Maka Nabi SAW melihat orang itu nyeret-nyeret ususnya yang terburai di dalam neraka. Termasuk orang yang membunuh Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma juga divonis oleh Nabi SAW ke dalam neraka. Padahal Nabi ketika berkata seperti itu orangnya masih ada, Ammarnya masih hidup, pembunuh Ammarnya juga masih ada, masih hidup. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diterima dari Amr bin As radhiyallahu an dari Nabi SAW,
qatilu Ammar wa salibuhu finnar. Orang yang membunuh Ammar dan yang memotong-motong tubuhnya akan berada dalam neraka. Dan Ammar terbunuh di zaman kekhalifahan siapa? Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali berperang dengan siapa? Pihak Muawiyah. Nabi SAW jauh sebelum itu terjadi menyatakan bahwa Ammar yaqtuluhu fi'atul baghiyah. Ammar ini akan dibunuh oleh fi'atul baghiyah, oleh kelompok bughat, oleh kelompok pemberontak. Ketika terjadi peperangan antara Ali dengan Muawiyah, Ammar bin Yasir ikut membela Ali dan memerangi kelompok Muawiyah. Terbunuhlah Ammar. Orang-orang ingat kepada ucapan Nabi SAW bahwa Ammar akan dibunuh oleh kelompok pemberontak. Oh, terbunuhnya Ammar yang berada di pihak Ali menjadi dalil bahwa yang memberontak itu siapa? Kelompok Muawiyah. Maka sebagian pendukung Muawiyah belok ikut kepada Ali. Kalau begitu yang benar Ali. Melihat begitu Muawiyah mengeluarkan dalil bahwa hadis tadi benar, bahwa Ammar bin Yasir akan dibunuh oleh kelompok bughat, kelompok pemberontak. Tapi yang menyebabkan Ammar terbunuh itu Ali. Karena siapa yang mengajak Ammar untuk berperang? Ali yang membunuhnya. Mikir lagi, belok lagi tuh. Belok lagi ke sana. Mendengar itu Ali berhujjah, kalau begitu Nabi SAW telah membunuh Hamzah pamannya. Karena siapa yang mengajak Hamzah ke perang Uhud? Nabi SAW. Dan Hamzah dibunuh oleh siapa? Wahsy, seorang budak yang disuruh secara khusus untuk membunuh Hamzah oleh Hindun bin istri Abu Sufyan. Yang satu Abu Sufyan dan Hindun masih kafir waktu perang Uhud. Ahli apa? Tombak. Sekali lempar aku tidak pernah meleset. Dan saat itu ditugaskan membunuh Hamzah dengan iming-iming kebebasannya. Berhasil, mati. Kata Ali, kalau ucapan Muawiyah benar, saya berarti Nabi SAW telah membunuh Hamzah pamannya. Apa benar? Orang mikir lagi, belok lagi. Itu menunjukkan apa orang yang bolak-balik tadi? Itu sisi negatifnya. Sisi positifnya apa? Alasan positifnya apa? Alasan positifnya adalah mereka perang karena dalil, karena kebenaran yang mereka yakini. Ketika Ammar terbunuh, lalu ingat kepada sabda Nabi SAW, Ammar akan dibunuh oleh kelompok pemberontak. Oh, berarti yang benar Ali. Ikut mendukung yang mereka anggap benar gitu ya. Dikasih lagi dalil, ikut lagi, belok lagi, menunjukkan mereka ikut dalil. Bukan seperti yang dituduhkan oleh banyak orang bahwa para sahabat berperang karena berebut kekuasaan atau harta. Bukan, ikut dalil. Oh, kalau ini dibahas, para sahabat walaupun perang saling bunuh, ya, walaupun berperang saling bunuh, mereka berperang karena ijtihadnya masing-masing berdasarkan ilmu, bukan karena harta atau kekuasaan, bukan. Termasuk Muawiyah radhiyallahu anhu, ya. Maka kalau mereka masing-masing ikut dalil dan ijtihad, siapapun yang salah dan benar tidak berdosa. Kalau ijtihadnya salah dapat satu, kalau ijtihadnya benar dapat dua. Gak boleh dicela yang ijtihadnya salah. Ada nggak ulama yang ijtihadnya salah? Setiap ulama pasti pernah ijtihadnya salah. Nggak ada ulama yang benar terus ijtihadnya. Dan apakah ketika salah layak dicela? Enggak. Demikian juga para sahabat yang berperang berdasarkan ijtihadnya masing-masing. Anggap saja ada yang salah, dan pasti ada yang salah, maka kesalahannya terampuni. Bukan karena urusan dan kepentingan duniawi, tapi murni karena hasil ijtihad berdasarkan ilmunya.
Itu yang disikapi oleh para ulama, ya. Itulah diantara beberapa orang yang namanya disebut dalam Al-Quran sebagai ahli neraka, atau yang disebut oleh hadis Nabi SAW sebagai ahli neraka, ya. Itulah golongan manusia yang kekal dalam neraka selama-lamanya. Sekarang, siapa manusia yang tidak kekal? Golongan kedua masuk neraka tapi tidak kekal. Nah, sebelum masuk ke sana kita break dulu dengan 1-2 tanya jawab, ya, agar agak sedikit cair. Ibarat kita ngangkat beban, ini sudah canggul. Canggul itu apa? Pegal. 5 menit turunkan, gibrik-gibrik dulu. Nanti kuat lagi bisa lama lagi, ya. Iya, kita break dulu 5 menit, 10 menit untuk tanya jawab. Silakan kalau ada 1-2 pertanyaan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Baik Ustaz, sudah masuk melalui pesan singkat 3 pertanyaan. Saya jadi dulu bahasanya saya ubah lebih supaya lebih mudah dipahami. Hah? Enggak. Bahasa tulisan kadang-kadang perlu interpretasi. Pertanyaan pertama, kapankah waktunya iblis berkhutbah kepada ahli neraka? Apakah ketika sudah ahli neraka sudah masuk neraka semuanya, atau bagaimana? Sambungan dari pertanyaan ini, apakah intibati dari khutbah iblis tersebut? Iya. Iya, barakallahu fiik. Hadis dan ayat tentang khutbahnya iblis dalam neraka nanti akan dibahas pada sesi berikutnya sebenarnya. Kapan itu terjadi? Itu terjadi pada hari kiamat setelah para ahli neraka masuk neraka termasuk iblis. Lalu iblis khutbah. Inti khutbahnya itu, sesungguhnya Allah telah berjanji kepada kalian dengan janji yang benar, tapi kalian menyelisihinya. Sedangkan aku telah berjanji kepada kalian dengan janji yang gombal, tapi kalian mengikutinya. Maka jangan kalian celak diriku, tapi celaklah diri kalian sendiri. Aku sekarang tidak bisa membantu kalian, kalian pun tidak bisa membantu aku. Jadi inti dari khutbah iblis adalah, ya, membongkar rahasia bahwa janji Allah benar, janji iblis palsu. Itu pertama. Yang kedua, iblis dan pengikutnya tidak bisa saling tolong, tidak bisa saling bantu untuk bisa selamat dari azab neraka. Itu intinya. Nanti dalilnya akan kita bacakan di sesi yang berikutnya. Wallahu a'lam. Pertanyaan kedua, dikisahkan ada pasangan suami istri, usia pernikahan mereka sudah lebih dari 10 tahun. Sebelum pernikahan ada perjanjian yang diucapkan oleh suaminya untuk memperbaiki dan berusaha menjadi suami yang baik. Namun di perjalanan waktu ketika menikah, janji tersebut tidak dipenuhi atau tidak dipati, di mana kenyataannya istrilah yang mendidik agama suaminya dan anak-anaknya, yakni meluruskan dan mengarahkannya. Pertanyaannya, bagaimanakah cara menasihati serta menyikapi sikap suami tersebut supaya suami agak sedikit sadar? Pertanyaan sambungan kedua, bagaimana adakah dalil ada hadis bagi suami yang tidak menepati janji atau berdusta? Ya. Barakallahu fiik kepada ibu yang curhat barusan. Intinya Ustaz tuh, tolong suami saya nasihati tuh. Pertama, janji atau tidak, suami itu tetap, baik suami atau istri tetap ketika menyadari kekurangannya atau kesalahannya, mau janji mau tidak tetap harus diperbaiki itu kesalahan. Kekurangannya harus segera ditutupi.
harus berusaha belajar menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Karena tanggung jawab setelah menjadi suami jauh lebih besar daripada ketika ngejomblo, ketika belum melaku. Karena ada tanggung jawab mendidik istri, mendidik anak. Kalau sang pendidik kurang ilmu, bisa nggak dia melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pendidik? Nggak. Allah berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu qawwamun bagi para istrinya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini terdapat dalam ayat yang ke-34 dari surah An-Nisa. An-Nisa 34. Ketika menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Katsir menyatakan bahwa lafaz qawwamun dalam ayat ini mencakup 4 makna, 4 tanggung jawab, 4 kewajiban, 4 tugas suami kepada istri. Pertama, huwa ra'isuha. Suami itu pemimpin bagi istri. Kedua, wa kabiruha, sebagai kabir, pembesar yang harus memang dilayani, dihormati oleh istri dan anak-anaknya. Yang ketiga, wal hakimu 'alaiha, sebagai hakim atas istrinya, yang menetapkan seluruh keputusan. Keputusan di tangan suami. Tapi suami tidak boleh arogan juga, share dengan istrinya, sounding dengan istrinya dan anak-anaknya. Dan yang keempat, wa mu'addibuha, suami sebagai pendidik atau pembina atau pengarah kepada istri dan anak-anaknya. 4 tugas yang terkandung dalam lafaz qawwamun. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pemimpin, hakim, pembesar, dan pendidik, pengarah. 4 tanggung jawab ini mengharuskan suami memiliki skill. Agar apa? Agar bisa terlaksana. Sebagai pendidik dia harus lebih berilmu daripada istri dan anak-anaknya. Sebagai hakim dan pembesar dan pemimpin, dia harus lebih bijaksana dibanding istri dan anak-anaknya, lebih dewasa, lebih tegar, ya, lebih matang, lebih bijaksana gitu. Agar bisa terlaksana dan memiliki wibawa di hadapan orang yang dipimpinnya, istri dan anak-anaknya. Itu harus disadari. Janji atau tidak ke istrinya sebelum nikah itu tetap harus diusahakan, diikhtiarkan. Skill tadi harus dimiliki. Kalau nggak dimiliki, 4 tugas pokok tadi terbengkalai. Kalau terbengkalai, itu rumah tangga nggak karu-karuan. Itu yang pertama ya. Terus yang keduanya, kalau ternyata sudah janji mau memperbaiki diri, mau belajar, mau ngaji, mau membimbing istri anak-anaknya, kalau nggak bisa ngebimbing langsung diajak ke pengajian, anaknya dipesantrenkan gitu ya, atau memanggil ustadz ke rumah, guru yang ngaji ke rumah untuk mendidik anak dan istrinya gitu ya. Itu janjinya. Sebenarnya tidak janji pun wajib, tapi dengan janji lebih kuat lagi. Lalu tidak dilaksanakan, dosanya double. Walaupun tidak janji, tapi itu tidak dilaksanakan, sudah dosa. Terus janji tidak dilaksanakan, juga dosa karena melanggar janjinya, maka dosanya 2 kali lipat, double. Karena tidak melaksanakan janji. Dia munafik enggak? Munafik. Kecil apa besar? Kecil. Ya. Maka bagaimana solusinya? Ingatkan suami tentang besarnya tanggung jawab kepada anak dan istri. Ingat begini, anak dan istri selamat atau suami selamat atau celakanya dia dari azab Allah tergantung selamat atau celakanya anak dan istrinya dari neraka. Sekalipun suami soleh, tahajudnya rajin, saum Senin Kemisnya nggak pernah lewat, setiap pengajian dikejar gitu ya, walaupun waktu ngajinya cuma posting, cuma bikin status atau ngobrol atau tidur, tapi amal soleh dilakukan, anak istri dibiarkan.
tidak terdidik. Akhirnya anak istrinya matre, duniawi oriented, penganut faham hedonisme, pengikut si hedon, gitu ya. Akhirnya jauh dari ibadah, jauh dari agama, durhaka. Akhirnya anak istrinya ke neraka, suaminya keajar gitu. Kalau suaminya soleh, apalagi suaminya salah, lebih gede lagi, terseret dia ke dalam neraka oleh anak dan istrinya, ya, karena tidak melaksanakan tanggung jawab pokok sebagai pemimpin rumah tangga. Ingatkan akan seperti itu. Tapi sebaliknya, suaminya merasa banyak kekurangan, kurang ilmu, kurang ibadah karena harus mencari nafkah. Tapi dia tanggung jawab dalam masalah agama. Dia datangkan ustaz ke rumah, anaknya, istrinya suruh belajar ngaji sehingga jadi hafidhah. Dia aja sendiri cuma hafal qul huwallahu ahad. Pahala dari ibadah yang dilakukan anak istrinya ngocor ngalir terus ke suaminya. Kenapa anak istrinya bisa menjadi soleh-soleh dan berilmu? Karena difasilitasi oleh suaminya. Suaminya lepas, ustaz datang ke rumah ya tiap hari, anak istri saya ajar tolong jadi anak yang soleh, saya cari duit untuk mereka, ya begitu terus. Wah, saya lama nggak ada kendaraan, saya punya sopir, saya jemput sopirnya umpam. Nah, maka jadilah anak soleh, istri yang solihah, amal ibadah yang dilakukan anak istrinya ngalir ke suaminya, karena suami yang menunjukkan kesolehan istri dan anaknya. Rasul SAW bersabda, man sana fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Sekarang sebaliknya, anak istri tidak dididik, dibiarkan. Membiarkan anak istri tidak terdidik sama dengan mendidik dengan pendidikan yang buruk. Ingat, tidak dididiknya anak dan istri, dibiarkan begitu saja, itu sebuah pendidikan yang buruk, mengarahkan anak dan istri ke arah yang buruk. Kena dengan hadis, man sanna fil Islam sunnatan sayyatan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Siapa orang yang mengarahkan, menunjukkan dalam Islam ke arah yang buruk, ke arah yang jelek, dia akan memikul dosa ditambah dengan dosa orang-orang yang mengikuti kejelekan itu. Jadi kalau istrinya, anaknya durhaka karena tidak terdidik, dosanya ngalir juga ke bapaknya tanpa mengurangi dosa si anak dan istri bagi mereka masing-masing sedikit pun. Mereka tetap memikul dosa mereka dan suaminya memikul dosa semuanya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Ini lebih besar. Mau nggak begitu? Amit-amit jabang bayi, kasabrang nggak Palembang. Biar jauh gitu pada lain. Nah itu biar jauh dari hal itu, ya. Ingatkan suami seperti itu, karena aset yang paling berharga bagi seorang adalah anaknya, berharga untuk di akhirat kelak, ya. Wallahu a'lam bishawab. Soal terakhir dari beberapa pertanyaan ini, coba saya ringkaskan saja. Tadi dijelaskan mengenai sifat penghuni calon penghuni neraka, kemudian sisa-sisanya. Lalu bagaimanakah sikap penghuni neraka terhadap adat yang mereka terima? Apakah mereka itu pasrah saja atau pasrah menerima siksaan dan tidak minta apapun? Kemudian hubungannya tadi dengan yang di orang-orang yang sudah disebutkan namanya oleh Allah dan Rasulullah tentang akan menjadi penghuni neraka. Bagaimana dengan hadis yang menyebutkan tentang ibu dan kedua orang tua Rasulullah SAW berada di neraka? Gitu. Iya. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana sikap ahli neraka? Nanti akan dijelaskan. Urutannya, pertama, mereka itu minta agar diringankan siksanya. Pertama, mereka ingin keluar, tapi tidak keluar, tidak bisa keluar.
Kedua, mereka itu minta diringankan, tapi tidak dipenuhi. Ketika mereka minta dimatikan saja, daripada disiksa kayak gini, lebih baik matikan gitu kan. Ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Hai Malik. Malik ini siapa? Salah satu malaikat penjaga neraka, pemimpin dari seluruh malaikat penjaga neraka. Hendaklah Rabbu mematikan kami saja. Matikan aja kami lah daripada disiksa begini mah gitu. Tidak digubris juga. Akhirnya apa yang terjadi? Ya sudah, mereka putus asa. Minta apapun tidak dipenuhi. Walaupun bukan minta keluar, pertama minta keluar tapi nggak dipenuhi. Minta diringankan, nggak dipenuhi. Minta dimatikan, nggak dipenuhi. Sudah, akhirnya mereka tadi pasrah. Terus mereka kehausan yang luar biasa, minta minum karena nggak tertahankan. Diberi minum air panas dengan puncak kepanasan yang tak terkira, yang begitu diminum ambrol semua bagian dalam dari tubuhnya karena panasnya, sampai air panas tersebut masuk dari mulutnya keluar kembali ke bawah, ke telapak kakinya, sambil seluruh yang terlewati oleh air panas itu hancur, ususnya, lambungnya, semuanya ya. Dalam keadaan mereka tetap hidup dan merasakan azabnya. Nah, itu urutan-urutan yang teralami oleh ahli neraka di dalam neraka secara ringkas seperti itu. Wallahu a'lam. Ini yang pertama. Kedua, bagaimana dengan orang tua Nabi alaihi salatu wassalam? Ya, ini termasuk salah satu di antara wahyu dari Allah melalui lisan Rasulnya bahwa orang tua Nabi SAW pun masuk ke dalam neraka secara abadi karena mati dalam keadaan musyrik. Ketika Nabi SAW mau ke Mekah pada waktu perjanjian Hudaybiyah, beliau singgah dulu ke sebuah desa namanya Desa Abwa. Di sana ada kuburan ibunya. Lalu beliau ziarah. Lalu beliau menangis di kuburan. Terlihat oleh Umar. Umar mah peduli. Melihat Nabi nangis, ingin tahu, siapa tahu bisa bantu. Minimal ikut empati terhadap kesedihan Nabi SAW. Beliau bertanya, ma'abkaka ya Rasulullah, apa yang membuatmu menangis ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, ya, ista'adantu Rabbi li'an astaghfira li ummi falam ya'adanni wasta'adantuhu li ziyarati qabriha fa'adinani fazuru kubur fa'innaha tudzakkirul maut. Aku minta izin kepada Allah untuk memintakan ampunan bagi ibuku, tapi dia tidak mengizinkan, makanya nangis. Lalu aku minta izin kepada Allah agar aku bisa dibolehkan menziarahi kuburannya, maka dia mengizinkan. Ziarahlah kalian ke kuburan, karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan kalian kepada kematian. Dari hadis ini ada beberapa faedah. Pertama, bahwa ibunda Nabi SAW mati dalam keadaan musyrik dan menjadi penghuni neraka abadi. Kedua, tidak dibolehkan memintakan ampunan bagi orang musyrik setelah matinya, sekalipun itu siapa? Ibunya sendiri, apalagi selain ibunya. Ketiga, dibolehkannya berziarah ke kuburan orang kafir, siapapun, baik itu orang kafir ibunya atau siapapun, dengan syarat tidak boleh, pertama tidak boleh salam, karena salam apa? Doa kebaikan. Kedua, tidak boleh mendoakan kebaikan bagi penghuni kubur. Ya Allah, orang ini walaupun kafir, maafkan dia. Nggak boleh. Walaupun kafir, dia baik ke saya, suka traktir bakso waktu hidupnya, ampuni dia. Nggak boleh. Lalu apa fungsi atau manfaat ziarah kubur kepada kuburan orang kafir?
pertama mengambil ibrah. Jangan sampai kita seperti itu. Kedua, mengambil ibrah bahwa kita pun akan mati. Ketiga, berdoa untuk diri kita dan umumnya kaum muslimin. Ya, itulah jawaban yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Habis satu lagi. Tambahin sedikit dari yang ditanya tadi. Tadi kan disebutkan alasannya yang penanya pernah memberikan materi tentang hadis ini. Pemateri katanya tidak boleh menghukumi kedua orang tua Rasulullah demikian, sebab kedua orang tua Rasulullah adalah ahlul kitab sebelum adanya Islam. Iya, ada yang mengatakan tidak boleh menghukumi kafir karena itu ahlul kitab. Pertama, orang yang berkata begitu memahami nas hadis tadi. Pertama, berdasarkan ra'yu. Kedua, husnudzon yang tidak pada tempatnya. Ketiga, sikap bijak yang sebenarnya tidak bijak. Husnudzon kepada orang tua Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ra'yu, masa sih anaknya orang tersoleh, ahli surga paling tinggi, masa orang tuanya ke neraka? Ra'yu kan? Agama bukanlah ra'yu. Agama itu apa? Wahyu. Terus yang kedua tadi husnudzon. Husnudzon ini bukan pada tempatnya. Ini bukan bon. Ini harus didasarkan pada nas, dan nas sifatnya qat'i, bukan bonni. Nah, yang ketiganya adalah ingin bersikap bijaklah, jangan terlalu keras memvonis kafir kepada orang yang paling dicintai oleh manusia paling suci, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang paling dicintai? Pasti ibunya, walaupun tidak diasuh langsung karena ketika bayi masih meninggal. Gak bijaklah kalau kita memvonis kafir. Jadi sikap yang bijak, jangan memvonis kafir. Bijak menurut dia, tapi tidak bijak menurut Allah Subhanahu wa taala. Nas tadi menyatakan Nabi SAW menangis dan tidak boleh mendoakannya, menunjukkan ibunya kafir. Adapun Nabi Nuh, orang tuanya muslim, dan kemusliman orang tua diisyaratkan pada doa Nabi Nuh di dalam surah Nuh ayat yang terakhir, ya. Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Nabi Nuh berkata, ya Allah, ampuni aku dan ampuni dosa-dosa kedua orang tuaku. Menunjukkan muslim. Nabi Ibrahim mendoakan ayahnya untuk diampuni karena berjanji. Tapi setelah nyata orang tuanya kafir, Nabi Ibrahim berlepas diri dari hal itu, tidak lagi mendoakannya. Karena memang tidak boleh memintakan ampunan untuk orang kafir dan musyrik, sekalipun bapaknya sendiri, ibunya sendiri, orang tua sendiri, orang terdekatnya sendiri. Ya, Nabi Nuh, Nabi Lut, dua manusia yang paling dekat dengan diri mereka, itu istrinya masing-masing kafir. Siapa yang menyatakan kafir? Allah tadi ayatnya. Dan divonis ahli neraka selama-lamanya. Ayatnya tadi sudah jelas dalam surah At-Tahrim yang kita bacakan. Nah, jadi nas-nas tadi itu informasi tentang perkara gaib, yaitu ke surga atau ke nerakanya seseorang. Dan itu bukan ranah ro'yu, bukan ranah perasaan, tapi itu informasi yang bersumber dari wahyu. Maka tidak berani memvonis musyrik kepada orang tua Nabi SAW adalah kebijakan yang tidak bijak, husnudzon yang tidak pada tempatnya, karena ini bukan ranah dzon. Dzon itu kan ro'yu, karena siapa yang menyangka? Ro'yu, akal kita. Dan ini agama, perkara gaib, bukan ranah ro'yu, akal, perasaan atau yang sejenisnya, tapi ini wahyu, bagian dari agama, dan wajib kita merujuk kepada nas Al-Quran dan hadis yang sahih. Dan hadis dan sahihnya itu dipahami menurut pemahaman dan penjelasan para
ulama yang pasti memahaminya berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan ra'yu. Wallahu a'lam. Ya, sudah jam 1, sesi kedua dianggap selesai. Kita break dulu untuk sholat. Nanti pada sholat ada acara apa? Makan siang? Enggak? Yang dulu sholatnya setengah 2. Setelah sekarang makan dulu, lalu sholat. Setelah sholat dilanjut satu sesi terakhir ya. Nah, sudah cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.